Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Adi? Alhamdulillah sehat selalu. Saya juga sehat Bu Adi. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bu Adi sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan sini. Nanti kita akan melakukan serangkaian kegiatan supervisi ya Bu ya. Nanti ada supervisi ada 3 tahap. Nanti ada tahap observasi, dan nanti juga ada tahap pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi ini nantinya akan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya ya. Nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti jadi guru itu bisa melakukan refleksi dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, pada perbincangan kali ini ya Bu Adi, nanti akan kita laksanakan kegiatan pra observasi. Bu Adi siap? Insya Allah sehat. Bu Adi, tujuan perbincangan kita hari ini itu agar kita itu saling berbagi ilmu dan pengalaman supaya besok ketika saya masuk untuk supervisi pembelajaran Bu Adi di kelas itu Bu Adi sudah siap seperti itu. Kemudian Bu Adi juga sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan tentunya nanti kegiatannya pembelajaran Bu Adi bisa berjalan dengan lancar. Semoga Bu Adi tidak merasa terbebani gitu ya dengan adanya supervisi ini. Saya tidak apa-apa, saya malah merasa senang karena saya juga merasa saya kurang mampu untuk mengajar dengan baik. Jadi kalau ada teman yang mengajari saya atau memberikan referensi belajar yang berbeda, saya insya Allah malah senang. Jadi tidak merasa terbebani. Terima kasih Bu Adi. Nah, baik Bu Adi, kalau boleh saya tahu besok Bu Adi itu mengambil materi apa untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok? Untuk itu nanti insya Allah saya akan mengambil materi tentang teknologi transportasi dan membuat karya seni mobil dari kardus bekas nanti. Bagus sekali Bu Adi. Jadi nanti Bu Adi akan mengambil materi tentang teknologi transportasi ya Bu ya. Kemudian memanfaatkan karya seni dari mobil dari kardus bekas ini. Kemudian Bu Adi, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Adi capai? Nah, kalau untuk pembelajaran itu kan ada bahasa Indonesia dan juga SPDP. Nah, bahasa Indonesia itu nanti tujuan saya murid itu dapat menemukan isi atau makna dari sebuah cerita. Kemudian karena isi ceritanya itu tentang teknologi transformasi, jadi saya harap nanti anak-anak bisa menemukan maknanya. Kemudian anak-anak dapat melatih keterampilannya untuk membuat karya seni mobil dari kardus bekas tersebut dengan teknologi potong, lipat, dan juga sambung. Nah, di SPDP sedang tentang tadinya itu, jadi saya pengennya anak-anak mencapai itu. Baik sekali Bu Adi. Tentunya Bu Adi itu sudah melakukan beberapa persiapan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa saja nih yang sudah Bu Adi persiapkan sampai hari ini? Untuk persiapannya yang pertama sudah jelas RPP itu saya buat, kemudian saya juga sudah menyiapkan dengan ajarnya, kemudian media ajar yang saya gunakan itu juga sudah saya persiapkan. Jadi biar nanti juga pembelajaran juga berjalan lancar. Kemudian berarti apa area pengembangan yang sudah dicapai pada pembelajaran? Nah, saya akan mengembangkan kemampuan mengajar dan mengembangkan kemampuan sosial emosional dan menjadi murid-murid yang karakternya itu beragam sekali. Jadi nanti Bu Adi akan mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya itu ya Bu Adi ya. Kemudian Bu Adi, strategi apa yang sudah
boleh disiapkan Bu Adi agar pembelajaran besok itu bisa berjalan dengan lancar. Coba Bu Adi itu ceritakan bagaimana secara singkat saja ya Bu ya, metode dari model pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Saya kan berusaha membuat RP yang sebaik mungkin, kemudian menggunakan media pembelajaran yang komplit seperti dari kardus tadi kan itu dapat dipegang anak-anak secara langsung, dapat langsung digunakan, dipraktekkan. Nah kemudian untuk pengembangan sosial emosionalnya saya akan berusaha menata emosi saya dalam menghadapi murid yang karakternya beragam, sifatnya beragam, dan memberikan konten sesuai kesiapan belajar anak. Untuk metode pembelajarannya nanti saya akan ceramah itu karena kalau anak tidak ada ceramahnya juga tidak bagus. Kemudian juga ada diskusi karena nanti saya bentuk kelompok, kemudian ada tanya jawab. Jika ada anak yang belum paham pasti juga saya akan berikan sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu ada penugasan juga di akhir pembelajaran itu. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Bagus sekali ya Bu Adi ya, sepertinya modelnya, kemudian strategi Bu Adi dalam menyiapkan pembelajaran bagus sekali Bu Adi. Di sini saya melihat Bu Adi ini sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam itu. Hebat sekali ya Bu Adi, ini strateginya sudah jelas ya. Semoga nanti untuk kegiatan observasi Bu Adi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dapat menerapkan semua yang sudah Bu Adi rencanakan ini. Kemudian Bu Adi setelah observasi selesai nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya, untuk membicarakan apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah, kemudian rencana pengembangan diri yang akan dilakukan untuk jangka panjang seperti itu ya Bu ya. Nah untuk pelaksanaannya Bu Adi nanti kira-kira Bu Adi siapnya kapan? Insya Allah tanggal 11 Oktober. Berarti harinya Rabu ya Bu ya? Semoga tidak ada yang pasir itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, bisa kesulitan. Oke Bu Adi, baik ya Bu Adi, kita sepakati bersama bahwa pada observasi yang akan kita laksanakan itu besok ya, dengan sasaran observasi yang pada area pengembangan yang sudah Bu Adi kembangkan tadi. Kemudian untuk kegiatan pasca observasi nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik yaitu Bapak Ferry Yusufa Hidayat. Itu ya Bu ya. Nah pada kegiatan seperti itu besok itu saya akan mencatat ya Bu mengenai kegiatan pembelajaran Bu Adi selama pembelajaran besok itu. Yang dilakukan Bu Adi di kelas apa saja nanti akan saya catat dan saya angkat. Kemudian terima kasih banyak Bu Adi. Semoga tidak ada halangan ataupun kita selalu diberikan kesehatan sehingga besok kita bisa melaksanakan observasi dengan baik sampai jumpa besok pada saat observasi di kelas. Sama-sama berarti semoga pembelajaran observasi yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Semoga juga tujuan berada tercapai dalam observasi saya. Semoga saya juga tidak grogi karena saya belum terbiasa di observasi begitu. Terima kasih. Semoga kita Ya, terima kasih Bu Adi. Semoga nanti observasinya bisa selalu melanjutkan kegiatan ya. Selamat pagi anak-anak. Ada kabar hari ini? Kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Saka dulu. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
nggak sarapan? Kenapa nggak sarapan Mas Faiz? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan ya Sarapan. kawan. Sarapan. Oke, di sini kalau pulang bilang sama ibunya, Bu, besok aku kalau sekolah harus dimasakin ya. Soalnya sama Bu Adi disuruh sarapan gitu ya. Jadi pagi-pagi kalian bangun, mandi, sarapan dulu, baru berangkat sekolah. Nah, Makanannya bakwan tadi. oke, kita absen dulu. Oke, absen 1 Mas Aditya Sahaputra. Hadir, Bu. Mbak Eni Wijayani, Hadir, Bu. Mbak Angela Fadila, Mas Faiz Ilham Ramadan, Hadir, Bu. Mbak Fajrina Bila Amelia. Bisa hadir, Bu. Kemana Mbak Nabila? Hadir, Bu. Temannya dekat siapa? Namanya Tolek. Oh, ada yang lewat nggak? Besok kalau ketemu ditanyain ya kenapa nggak berangkat gitu ya, atau nanti kalau habis pulang ketemu nggak berangkat tanya. Mbak Fani, Hadir, Bu. Mas Ferry, Hadir, Bu. Mbak Heni, Hadir, Bu. Mbak Gesa, Mas Dava, Mbak Nara, Mas Rizky, Mbak Sakila, Mbak Sarah. Oke, berarti yang gak hadir Mbak Nabila Amel. Lain kali kalau nggak hadir, bilang ya, izin ya, kan bisa lewat WA. Oke. Bu Adi pernah ajarkan lagu Garuda Pancasila? Pernah, oke. Kita nyanyikan bareng-bareng, semuanya berdiri. Masa sekarang. Oke, berdiri. Kita putar dulu. Ya, semuanya siap? Siap. Sebentar, ada iklannya. Sambil tepuk-tepuk ya. ada perahu, ya, perahunya juga ada macam-macam ya. Oke, coba kalian bayangkan
kalau kita mau bepergian jauh ke luar negeri, keluar kota atau keluar daerah, tapi kita nggak punya alat transportasi, kita jalan kaki capek nggak? Padahal kalau mau ke Sumatera nih misal, kita melewati laut, kalau nggak ada kapal, kalau nggak ada pesawat, kita masa mau berenang kayak ikan sampai ke Sumatera? Enggak ya. Nah itu kenapa sekarang banyak diciptakan alat transportasi agar mempermudah kita untuk apa? Kalau alat transportasi mempermudah kita untuk apa coba? Sampai ke tempat tujuan. Ya, sampai ke tempat tujuan. Dan cepat apa bersui? Iya cepat. Oke. Nah, dari ini gambar ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi, dari yang transportasi tradisional sampai dengan yang modern. Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Kelas 3? Kelas 3? Siap. Semangatmu? Oke, siap ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang yang pertama, kita nanti membaca teks bacaan. Untuk apa? Untuk menemukan isi dari bacaan tersebut. Kita sudah sering ya, kita baca, kita lempar-lempar bacanya, kemudian kita cari isinya atau maksud dari bacaannya. Kemudian kita juga akan melatih kemampuan anak-anak maju ke depan menyampaikan hasil dari pendapatnya setelah membaca. Kemudian kita juga akan belajar tentang seni budaya. Apa itu? Kita nanti akan membuat sebuah karya yang berkaitan dengan teknik lipat, gunting, dan tempel. Nah, kemudian setelah membuat karya itu, kita juga guru juga akan minta anak-anak untuk maju menyampaikan hasil dari karyanya. Jadi satu kelompok maju menyampaikan hasil karyanya, satu kelompok maju menyampaikan hasil karyanya, gitu ya. Oke, sudah siap? Nah, kalau siap berarti sikapnya gimana? Nah, gak ada yang ngantuk ya? Siapa yang ngantuk? Yang ngantuk cuci muka dulu. Gak boleh ngantuk loh. Nah, ini Bu Adi punya sebuah cerita. Coba nanti dibaca ya. Loh, siapa yang Pak Sakina. Ya, coba sekarang dibaca seperti biasa, kita bacanya, yang lain menyimak, nanti dilempar bacanya. Yang pertama baca Masaka, yang keras dibaca Mas. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu di Pulau Jawa. Bendi dikenal dengan delman atau doka. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Stop, lanjut Mbak Gesya.
Oke, sudah. Alat transportasi apa yang pernah kamu gunakan? Motor. Motor. Terus ada yang bisa naik motor? Pas tidak. Oke, yang pernah dikendarai kalian yang bisa apa? Sepeda. Sepeda itu juga alat transportasi ya. Pakai sepeda. Oke, sip. Ya. Biasanya kalau anak-anak kan masih pakainya sepeda ya. Kalau seumuran kelas 3 itu belum boleh mengendarai motor, itu belum boleh. Nanti ditilang Pak polisi. Kalau jatuh juga bahaya. Nah, dari bacaan ini tadi kita dapat melihat bahwa di Manado, Sulawesi Utara itu masyarakatnya masih menggunakan alat transportasi tradisional. Apa tadi namanya? Alat transportasinya apa namanya? Bendi itu kalau di Jawa apa? Di sini tadi ada nah, dokar ya. Jadi kalau ada bahasa, aku mau naik bendi, jangan bingung bendi itu apa ya? Bendi itu dokar kalau bahasanya kita. Oke. Nah, jadi kita itu harus tahu kalau dari zaman dulu itu belum ada mobil, itu belum ada motor, belum ada pesawat, belum ada. Kalau zaman dulu itu sepeda, terus dokar yang memanfaatkan hewan, terus selain dokar becak. Ya tahu kalau zaman dulu itu transportasinya seperti itu. Nah, semakin berkembangnya zaman itu ada yang buat motor, buat mobil, terus buat pesawat, terus sekarang ada lagi mobil listrik, mobil listrik sama sepeda listrik. Siapa yang minta sama ibunya sepeda listrik? Ayo, siapa yang nangis minta sama ibunya sepeda listrik, pengen temennya? Nah, tahu ya mahal ya, jangan ya, karena pertama itu bahaya kalau di jalanan kita ini nggak bisa kalau pakai sepeda listrik, nanti baru seminggu rusak ya. Terus itu boros juga ya Mas Ferry. Nah, oke. Sekarang Bu Adi punya ice breaking. Kita ice breaking dulu. Apa tuh ice breaking ini? Ice breaking itu apa? Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ice breaking. Goyang pinguin, tangannya begini. Nah, ikuti gerakannya yang ada di video. Juga, badannya juga bergerak loh. Nah, putar badannya, putar. Ya, putar. Oke.
Oke, stop. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Siap dulu. Nah, kita bentuk kelompok ya. Nah, kita sudah bentuk kelompok. Ini kelompok 1 ada Mas Faiz, Mbak Angela, Mbak Sarah, Mbak Naura, Mbak Desya. Kelompok 2 ada Mbak Sakila, Mas Dawa, Mas Ferry sama Mas Aka. Kelompok 3 ada Mas Rizky, Mbak Henin, Mbak Fani sama Mbak Eni. Oke. Kenapa kok dibuat kelompok? Ada yang tahu? Untuk apa dibuat kelompok? Ada yang tahu kenapa dibuat kelompok? Oke. Kelompok 1, kelompok hebat. Ayo, kelompok hebat masuk. Ngapain Mas Faiz? Nah, kelompok 2 kelompok cerdas. Kelompok 3 kelompok pintar. Ayo, harus sesuai sama kelompoknya loh. Nah, coba amati gambar macam-macam alat transportasi tradisional dan modern. Coba dilihat. Yang tradisional itu yang mana? Yang modern itu yang mana? Coba. Kelompok 1. Yang tradisional yang mana? Kelompok 1. Pesawat. Masa pesawat tradisional? Ayo. Tradisional itu yang tadi buat disampaikan loh. Kalau zaman dulu hidupkan, terus beca, terus sepeda. Terus yang modern kelompok 2 apa? Pesawat. Pesawat, Kereta. kapal pesiar, kereta listrik ya. Nah, terus Pesawat sih. oke, siapa yang pernah naik kereta? Enggak. Pesawat. Kereta main-main. Ya. Per kelompok ya tugasnya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Nah, silakan di depan itu kan ada nama kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Di sini loh. Nih, nama kelompok nomor 1, anggota kelompoknya namanya siapa? Ditulis. Kalau ada 5 berarti bawahnya ya Mbak. Ini yang kelima sini ya. Nah. Dari tulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan berkelompok. Ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian dibuka halaman selanjutnya. Tulis nama. Tulis semua namanya. Dan nah ini halaman selanjutnya ini dikerjakan. Setelah
di rumah paman tadi, di halaman depan ada. Kemudian ditulis di sini paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf 2 isinya tentang apa, silakan ditulis di situ. Ya, Mas Aka. Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2 paham? Paham enggak? Karena semuanya kelompok 3 paham? Silakan tulis dulu. Kalau di belakangnya ini juga ada lagi. Nah, mengurutkan. Jadi soalnya ada 2 ya. Ini diurutkan dari yang tradisional ke yang modern. Nomor 1 itu yang paling tradisional itu yang mana? Coba dikasih nomor. Ini diurutkan. Diurutkan dari yang tradisional. Ini juga. Nah, itu diurutkan yang paling tradisional itu yang mana berarti? Sebelum ada transportasi kita ngapain? Nah, yang nomor 1 maksud ini modern. Berarti itu yang nomor berapa? Ini nomor berapa itu siapa itu? Ada yang kurang paham, boleh bertanya. Silakan angkat tangan bertanya kalau belum paham. Sebenarnya Mas apa? Ya. Ya isi dari paragrafnya nggak harus ditulis semua. Kalau isi paragraf itu kan boleh intinya di paragraf itu membahas apa toh ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang belum paham silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya. Kalau belum paham tanya ya. Dan yang sudah manusia kan belum mikir kalau silakan dikerjakan sama teman-temannya, sama kelompoknya. Ayo berkelompok, temannya diajak. Mama siapa?
Ini berubur di mana sudah? Sudah. Oke. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita tarik nafas sejenak biar rileks, biar tenang. Oke. Benar. Hitungan ketiga tarik nafas, keempat buang ya. Oke. 1 tarik, 2, 3 buang. Ayo, kemarin gimana kalau buang? Ulangi. 1 tarik, 2, 3, 4 buang. Ulangi. Tarik, buang. Bebaskan tangannya ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Stop. Ya, silakan duduk lagi. Oke, setelah kita berjalan setengah pelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Senang apa sedih? Oh, senangnya enggak semangat. Senang apa sedih? Sekarang bilang, aku senang. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Senang tenang ya, tapi ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah karya loh ini. Kalau karya itu harus benar-benar lo buatnya loh. Sebuah karya tentang alat transportasi. Boleh yang tradisional, boleh yang modern. Yang tradisional tadi ada delman, go-kart, beca, terus sepeda. Kalau yang modern ada mobil, bus, apa? Traktor. Itu bukan alat transportasi ya, itu alat bantu pekerjaan. Masa di jalan kita mau ke Salatiga nih naik traktor ya diguyu, wah nggak boleh, nanti dicegat Pak Polisi ya. Oke, pesawat, kereta cepat, kereta listrik ya. Nah, sekarang silakan alat dan bahannya dikeluarkan. Ada kardus, gunting yang sudah kalian bawa dikeluarkan semuanya. Oke, mana guntingnya? Harus di sini semua. Buat melihat bawa nggak alatnya, coba. Nah, kardusnya sudah. Nah, tugas anak-anak adalah membuat salah satu. Jadi boleh pilih. Boleh buat mobil, boleh buat keretanya, boleh buat sepeda, boleh buat dokar, silakan pakai kertas ini. Nah, tekniknya lipat, potong, dan sambung. Nah, itu ada caranya. Coba diperhatikan. Ini contoh kalau mau membuat mobilan, orang mobil tenang loh. Mobil-mobilan. Kalian sudah bawa kardusnya? Atau ada yang mau buat sepeda? Kalau bisa silakan, boleh. Kalau kok sulit ya Bu, nanti nggak bisa jalan ya wes, berarti buat mobil aja. Ini caranya. Yang pertama, siapkan peralatannya. Sudah siap semua alatnya?
Nyaleng sudah yuk nyaleng. Sampai semuanya tertutup loh. Makanya orang yang sing ini nah tertutup. Ya nyaleng. Kalau langkah kedua sudah, berarti lanjut ke langkah ketiga. Membuat pola pintu mobil wajib bagian samping kanan dan kiri. Kalau pintu mobil itu bentuknya gimana? Pakai penggaris ya. Pakai penggaris tarik atasnya. Digaris dulu. Ya kalau sudah rapat semua, buat pintunya. Ya. Seperti sebelumnya. Kalau Mas Bayu juga ini. Nah. Oh, sama sini. Hati-hati ya namanya ya. Enggak digambar. Diperhatikan ya, itu buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri. Fotonya itu seperti digambar. Pintu mobil itu bukanya kemana?
Pintunya boleh dua ya? Pintunya mobil boleh dua nggak? Boleh. Kalau mobilnya dua ya nggak apa-apa. Tiga ya boleh. Bebas. Kelas tiga. Ada yang kesulitan? Ada. Oke, silakan. Ya, kamu kan bulan. Pinter ya.
Sudah selesai semuanya? Oke. Sekarang setiap kelompok menyampaikan hasil karyanya dan juga yang tadi yang tentang paragraf dari cerita berlibur di rumah paman. Oke, kelompoknya siapa yang berani maju duluan? Angkat tangan. Oke, kelompoknya Mas Saka, kelompok 2, kelompok cerdas yang maju yuk. Ya, ayo yang lain berhentikan. Kelompok 2, kelompok cerdas akan menyampaikan hasil pekerjaannya. Saat kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Isi dari paragraf 1. Judulnya apa bacaannya? Judulnya Libur di Rumah Paman. Ada satu kenapa? Saat liburan sekolah, Feni mengunjungi rumah paman. Di rumah paman. Paragraf 2. Paman mengajak Feni berkeliling kota dengan mengendarai Feni. Paragraf 3. Feni melihat orang Manado menggunakan transportasi. Paragraf 4. Paman menjelaskan bahwa cara dia mengalami perubahan. Jadi kalau paragraf 1 tadi isinya tentang Beni itu berlibur ke rumah pamannya. Di mana berliburnya? Manado. Oke. Terus urutannya yang tugas yang kedua. Nah, Menunjukkan perkembangan cara orang bekerja. Kan dengan memberikan nomor pada kotak yang tersedia. Ceritakan. oke. Yang mengurutkan alat transportasi. Yang pertama nomor 1 dari gambar itu apa Mas Saka? Berjalan. Berjalan, kemudian naik kuda, kemudian naik bendi, terus Naik mobil. terus naik pesawat. Oke. Jadi urutannya jalan kaki itu nomor 1, kemudian naik kuda itu alat transportasi tradisional nomor 2, kemudian juga nomor 3. Semakin kemajuan zaman
Ada mobil, kemudian ada pesawat. Oke, selanjutnya apa yang kalian buat itu masakan? Mobil. Mobil. Jadi apa? Kardus. Kamu bisa naik mobil untuk kemana? Untuk Kemana? nah, Kemana nih? Lebih cepat apa? Lebih lambat kalau pakai mobil? cepat. Kamu milih jalan kaki berempat. Kamu milih jalan kaki atau milih naik mobil kalau pergi? Naik mobil. Naik mobil. Kenapa milih naik mobil? Karena bisa lebih cepat. Karena bisa lebih cepat, nggak kepanasan, nggak kehujanan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Maaf, tadi kelompok 2 ya ternyata. Oh iya. Sekarang kelompoknya siapa yang mau maju? Oh, Mbak Angela. Ini berarti kelompok 1. Oke, kelompok hebat tenang berarti. Yuk maju yuk. Karyanya di bawah. Kayak yang lain, tolong diperhatikan temannya mau menyampaikan presentasi, menyampaikan hasil pekerjaannya. Ayo Mbak Desa. Oke, itu yang isi dari paragraf, isi dari bacaan tentang berlibur di rumah paman. Oke, sudah sentuh. Kemudian yang mengurutkan alat transportasi. Yang nomor 1 apa dulu? Berjalan, karena zaman dulu itu belum ada sepeda, belum ada mobil, jadi kita semua jalan kaki. Kemudian nomor 2-nya. Oke, nomor 2-nya katanya kelompok 1 naik kuda. Betul. Jadi belum ada mobil, naik kuda, belum ada motor, naiknya kuda. Kalau zaman dulu ada juga kerbau. Ya. Jadi sebelum ada sepeda motor itu zaman dulu bisa naik kerbau, bisa naik kuda, yang punya kerbau. Terus oke, seiring kemajuan zaman ada bendi seperti yang di Manado tadi, dokar. Jadi nggak naik di kudanya, tapi kudanya dikasih kursi, jadi orang itu bisa duduk. Nah, itu pemikirannya orang semakin berkembang ya, Mas Ferry. Oke, yang keempat mobil ya. Terus oke, kalau naik mobil itu mungkin lintasnya cuma di daerah-daerah, misalkan lintas kabupaten, mau dari Boyolali mau ke Grobogan, dari Boyolali mau ke Jakarta, itu masih bisa pakai mobil. Tapi kalau mau dari Boyolali ke Merauke sana, naik kapal ya kelamaan, naik mobil ya kelamaan. Nah, naik pesawat selain lebih cepat, waktunya lebih singkat, juga lebih nyaman, tapi biayanya lebih mahal. Ya. Tapi kalau mobil sendiri nggak usah bayar. Kalau mobil sendiri nggak usah bayar, betul. Tinggal yang penting punya uang beli bensin ya. Oke sip. Oh iya. Oke, terus yang ketiga, karyamu itu kamu buat apa Mbak sama teman-temanmu Mbak, Mas Faiz? Kamu buat apa? Buat mobil. Mobil itu berarti alat transportasi modern atau tradisional? Modern.
Caranya gimana Mbak? Coba dijelaskan. Cara membuat mobil tadi. Langkah pertama ngapain dulu? Setiap dengan melakukan bagian praktis dan terbuka. Oke, siapkan dulu peralatannya kalau mau buat mobil-mobilan. Kardusnya disolati biar enggak terbuka semua. Oke. Oke, membuat pola pintu. Siapa yang buat mobil hari ini? 3 kelompok buat mobil semua. Ada pintunya? Ada. Ada. Punya siapa yang tidak ada pintunya? Mobil saya. Mana? Saya cuma satu yang di depan. Mas Faiz kalau disuruh maju presentasi temannya presentasi ya. Mana ganti Mas Faiz saja. Oke, yuk dibaca. Mas Faiz. Mas Faiz. Kenapa nggak mau? Harus mau semua ya. Oke, Mbak Angela coba dibaca. Langkah keempat. Oke, dipotong. Setelah buat pola pintu, terus dipotong biar jadi pintunya. Potongnya jangan salah ya. Jangan dari atas sama bawah sama samping potong semuanya. Kok sudah jadi pintunya glowong kok pintunya runtuh. Siapa tadi yang gagal pertama kali? Kok aku kan satu mbak? Kemarin Ya, berarti kelompok 2 ya. Tadi gagal ya. Enggak apa-apa loh. Gagal itu tanda sukses loh. Habis itu bisa nggak buat lagi? Bisa. Yosip berarti nggak apa-apa. Nah, terus lanjutnya. Nah, oke sip. Pokoknya tadi langkah-langkahnya begitu ya. Sampai selesai. Kemudian kelompok 1 juga membuat mobil sebagai alat transportasi modern. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih telah memilih ke tempat duduk. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3. Kelompok pintar. Coba kita lihat bagaimana bentuk mobilnya. Wih, keren mobilnya. Oke, yuk Mbak. Oke, itu isi dari paragrafnya. Sekarang yang mengurutkan alat transportasi yang paling tradisional, yang apa Mbak? Berjalan atau jalan kaki, jalannya pakai kaki, belum pakai sepeda, belum pakai motor, belum pakai mobil. Kemudian naik kuda. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Terus bendi. Oke, bendi atau doka. Bisa ada kuda, ada bendi atau doka, betul juga. Terus mobil. Terus oke, yang paling modern itu adalah pesawat. Oke sih.
Nah, kelompokmu buat apa Mbak ini untuk alat transportasinya? Buat mobil-mobilan dari kardus. Siapa tadi yang buat? Satu kelompok. Kalau kelompok buatnya satu kelompok ya, bukan satu orang ya. Oke, coba ditunjukin sama temennya. Dibolak-balik. Gimana bentuk mobilnya coba? Nah, pintunya mana? Oke, pintu. Terus yang ini apanya? Kaca depan. Ya, terus duduknya di mana? Di sini. Wah, oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, dari apa yang kita buat, kita baca, kita urutkan alat transportasinya, kemudian kita buat, kita dapat ambil pelajarannya. Apa? Yaitu yang pertama, kita tahu kalau alat transportasi itu ada banyak macamnya. Ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tradisional ada yang tadi bendi atau cuka. Kemudian apalagi yang tradisional? Sepeda motor apa sepeda? Sepeda kan tradisional. Terus habis sepeda tadi apa yang kalian urutkan? Sebelum bendi ada apa? Kuda, naik kuda. Terus selain itu becak. Kemudian semakin bertambah pengetahuan manusia, semakin berkembangnya zaman. Buat apa? Sebelum ada mobil, motor dulu. Terus mobil. Terus kapal, pesawat ya. Oke, kalau naik mobil ke Sumatera kan lewat darat terus tuh. Nah itu selain lama ya, bensinnya juga habisnya banyak. Terus capeknya juga lebih terasa kalau lewat kalau naik kapal itu bisa lebih cepat. Terus kalau naik pesawat, kalau naik mobil sama naik pesawat cepat mana? Nah tapi tidak semua tempat ada landasan untuk pesawat. Kalau dari Boyolali ada nggak? Bandara di mana? Boyolali. Solo itu ikutnya Boyolali bukan? Ya bukan. Solo itu kota. Kabupaten Boyolali beda. Itu beda ya. Nah, oke. Sekarang Bu Adi mau bertanya sama kelompok 1. Coba sebutkan alat-alat transportasi tradisional yang ada di sekitarmu. Kelompok 1, bukan satu orang, kelompok 1. Tradisional. Angkat tangan, jangan jawab. Apa? Sepeda, Mbak Nara. Oke, terus selain itu. Mobil tradisional atau mobil lain? Ya, yang tradisional apa Mas Ais? Udah, oke, sip. Paham belum? Alat transportasi tradisional sama modern. Sudah tahu bedanya? Sudah. Oke, tadi mobilnya silakan dikumpulkan. Nanti kita pajang ya. Oke, dikumpulkan di sini. Dikumpulkan di sini. Nah. Ini dikumpulkan masalah.
Oke, semuanya berdiri. Ya. Tarik nafas hitungan ketiga. 1, 2, 3, tarik. Buang. Lagi. Tarik. Buang. Suaranya sedikit sekali. Oke. Sekarang kita tes. Apakah kalian benar-benar paham tentang pelajaran ini? Ayo, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Bagaimana, apakah sudah selesai evaluasinya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Jangan lupa namanya. Baik, untuk hari ini sudah selesai materinya. Jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, melanjutkan materi yang akan datang ya. Silakan berkemas-kemas. Seperti biasa hitungan kelima. 1, 2, 3. Mejanya harus bersih ya. Berdoa, silakan dipimpin seperti biasa masakan.
Assalamualaikum Pak Ferry dan Mbak Ardi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik GVG. Nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik. Di sini kita akan melaksanakan pada tahap pasca observasi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Nah, tujuan percakapan kita kali ini nanti itu untuk merefleksikan apa yang sudah Bu Ardi kerjakan kemarin ya mengenai pembelajaran kemarin. Nah, yang kemarin itu kaitannya dengan pasca observasi nantinya akan bisa menjadikan perbaikan pembelajaran bagi Bu Ardi. Dan tentunya nanti akan menjadi perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran Bu Ardi nanti seperti itu gitu ya. Iya. Nah, berdasarkan hasil analisa data saya kemarin Bu Ardi setelah mengobservasi Bu Ardi di kelas, nah pembelajarannya Bu Ardi kemarin itu luar biasa loh Bu. Anak-anak itu sangat antusias, dia sangat aktif. Nah, betul sekali anak-anak itu aktif ketika kemarin ada pembelajaran itu semuanya antusias, kemudian semua juga mengerjakan proyek membuat mobil dari kardus bekas ya Bu ya. Iya, kemudian Bu Ardi juga bisa mengaktifkan murid-murid seperti itu. Kemudian ini Bu Ardi kemarin dari kegiatan pendahuluan ya Bu Ardi ya, itu sudah sesuai dengan RPP Bu. Kemudian pembelajaran Bu Ardi kemarin juga sudah memuat KSE nih, kompetensi sosial emosional. Nah, seperti itu. Budaya positif juga sudah muncul Bu. Kemudian tentu pembelajaran diferensiasi juga sudah terlihat, diferensi konten, proses, dan produk nih. Kemarin Bu Ardi sudah berusaha menggunakan diferensiasi produk, namun mungkin ada beberapa nanti kendala kenapa kok anak cuma menghasilkan satu produk saja seperti itu gitu. Nanti kita diskusi bersama. Kemudian pada kegiatan penutup semua kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan RPP. Nah, di situ Bu Ardi, alhamdulillah secara keseluruhan pembelajaran Bu Ardi kemarin itu sangat lancar ya, baik dan sesuai dengan alur RPP yang sudah Bu Ardi buat. Nah, di sini kita akan mulai melaksanakan coaching gitu ya. Coba Bu Ardi, kalau Bu Ardi sendiri nih ya, kira-kira apa yang Bu Ardi harapkan atau apa tujuan dari percakapan kita kali ini Bu? Baik, terima kasih Bu Rate. Harapan saya dengan adanya percakapan ini saya bisa sharing dan berbagi dengan Bu Rate tentang pembelajaran yang saya praktekkan kemarin. Mungkin masih ada banyak kekurangan, nanti bisa diperbaiki, minta saran dan solusinya gitu. Oke, iya Bu Ardi. Jadi di sini Bu Ardi itu ingin berbagi pengalaman, kemudian sharing dan itu perbaikan mengenai pembelajaran kemarin. Nah, nanti kita cari solusinya bersama-sama gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Ardi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Kalau perasaan saya berarti jujur saya itu baru pertama kali membuat RPP yang berdiferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Jadi saya deg-degan pertama, terus agak gugup juga, takutnya nanti pembelajarannya nggak berjalan lancar. Kemudian tapi setelah saya melakukan pembelajaran itu ya akhirnya memang saya juga bisa ternyata Bu menerapkan tahapan yang ada di RPP tersebut yang berdiferensiasi ini. Terus saya juga sudah merasa lega karena saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas meskipun masih banyak sekali kekurangannya, mungkin Bu Rata juga melihat kemarin gitu. Oke, ya. Jadi awalnya perasaan Bu Ardi itu deg-degan ya karena baru pertama kali melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tapi setelah terlaksana alhamdulillah ya bisa ya Bu ya. Dan ya itu berarti ya Bu Ardi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik Bu Ardi. Nah, di sini Bu Ardi kan sudah merasa lega nih. Nah, kemudian Bu Ardi sudah menyampaikan
apa yang menjadi area pengembangan yang Bu Ardi akan kembangkan kemarin. Nah, apakah area pengembangan yang Bu Ardi sampaikan itu sudah terlaksana, Bu? Untuk pembelajaran kemarin berarti menurut saya itu sudah saya laksanakan, terutama tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan juga budaya positifnya. Karena setelah saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu, saya jadi tahu kalau memang anak-anak itu karakteristiknya berbeda-beda, kebutuhan belajarnya berbeda, terus gaya belajarnya juga berbeda-beda, minatnya juga berbeda. Nah, terus ada anak yang ternyata lebih tertarik sama gambar, sama video. Kemudian ada ya juga yang lebih senang mendengarkan saya berceramah atau menjelaskan gitu. Kemudian untuk KSN-nya atau kompetensi sosial emosionalnya itu anak-anak juga sudah melakukan diskusi dalam pembelajaran saya karena saya buat kelompok. Kemudian presentasi di depan kelas juga sudah. Ternyata anak-anak juga aktif tanpa diminta ayo maju, mereka sudah melakukan sendiri. Kemudian saya juga sudah menerapkan teknik stop di KSE itu. Lalu untuk budaya positifnya saya juga sudah menerapkan untuk berdoa, kemudian menyampaikan kesepakatan kelas. Oh iya, bagus Bu Ardi. Jadi menurut saya memang benar Bu, area pengembangan yang Bu Ardi kembangkan sudah tercapai ya Bu ya. Bu Ardi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik, kemudian Bu Ardi juga sudah menerapkan kompetensi sosial emosional serta budaya positif. Bagus Bu Ardi. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Ardi, apakah tujuan pembelajaran Bu Ardi itu sudah tercapai Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, alhamdulillah kemarin sudah Bu, karena saya melihat anak-anak itu juga aktif, antusias mengikuti pembelajaran. Ketika saya memberikan tugas atau untuk mengetes penilaian pengetahuan mereka, mereka juga sudah aktif untuk mengerjakan, bisa menemukan informasi dari bacaan, kemudian untuk membuat produknya juga anak-anak sudah paham mengenai teknik lipat, sambung, dan juga potong. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran Bu Ardi kemarin sudah tercapai semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin anak-anak juga sudah menerapkan teknik potong, lipat, dan sambung, dan mereka sangat aktif ya Bu ya. Nah, kemudian mari kita bersama-sama melakukan identifikasi ya Bu ya, mengenai kelebihan dan kekurangan pada saat observasi pembelajaran Bu Ardi kemarin. Nah, menurut Bu Ardi ya, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kemarin Bu? Kalau ada kekurangan, kekurangannya apa Bu? Oke. Menurut saya berarti kelebihannya itu anak-anak itu aktif sekali. Karena banyak pertanyaan pancingan yang mereka itu bisa bercerita panjang lebar, walaupun terkadang itu banyak yang melenceng dari konteks ya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terus kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif ada di situ semua. Itu menurut saya kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, ketika membuat produk alat transportasi itu berarti anak-anak itu cenderung meniru. Saya kan mencontohkannya itu mobil terbuat dari kardus. Nah, anak-anak itu benar-benar membuatnya mobil dari kardus. Belum ada yang berinisiatif untuk membuat sepeda dari kardus. Nah, itu belum ada. Jadi mungkin karena anak-anak itu karena masih kelas 3 ya, jadi kan operasional konkretnya itu masih jelas sekali. Jadi anak-anak itu masih fase meniru benar-benar apa yang ditunjukkan, nah itu yang dilakukan. Itu. Oh iya. Jadi kelebihannya anak-anak kemarin sudah antusias ya Bu ya. Bu Ardi sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif dengan baik. Hanya saja ada kekurangan ya Bu ya. Mungkin diferensiasi produknya belum tercapai ya Bu ya. Karena anak-anak kelas 3 kan kelas bawah ya Bu ya. Mungkin ya anak-anak kelas 3 itu cenderung hanya menonton atau mencontoh dari apa yang dicontohkan gurunya, cenderung meniru ya Bu ya. Jadi mungkin nanti kita cari solusinya bersama-sama ya Bu ya dalam mengatasi strategi ini nanti. Kemudian bagaimana strategi atau rencana pengembangan yang akan direncanakan Bu Ardi supaya kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi Bu? Nah, untuk strategi saya berarti saya akan lebih mendalami lagi tentang pengetahuan saya mengenai pembelajaran diferensiasi, KSE dan juga budaya positif dengan membaca modul tentang materi
tersebut, kemudian strategi dalam mengatasi anak yang cenderung meniru, itu mungkin saya juga akan mencari banyak gambar atau video referensi dari internet. Jadi nanti saya bisa lebih mencontohkan lagi, ada banyak, jadi anak-anak juga lebih mengeksplor, tidak hanya monoton satu gambar kemudian ditiru gitu. Kapan kira-kira rencana tersebut akan dilaksanakan, Bu Ardi? Oh, secepatnya berarti ya. Kalau saya mampu pasti secepatnya. Mungkin besok juga akan saya laksanakan supaya kualitas pembelajaran saya juga bisa lebih baik meningkatnya. Oh iya, secepatnya ya Bu ya, biar nanti kualitas pembelajarannya bisa cepat terlihat gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Ardi, nanti apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Bu Ardi rencanakan tadi? Untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu ukuran keberhasilannya memahami diferensiasi konten, proses dan juga produk berarti. Kemudian untuk pengembangan kompetensi sosial emosionalnya agar murid itu terlihat aktif dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pengembangan budaya positif di kelas itu murid patuh terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan intelektual murid dengan media pembelajaran yang inovatif itu agar terciptanya media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Oh iya, bagus Bu Ardi, ukuran keberhasilannya semoga nanti terlaksana gitu ya. Nah, apa komitmen Bu Ardi terhadap rencana pengembangan yang akan Bu Ardi rencanakan tadi itu Bu? Komitmen saya akan lebih bertanggung jawab lagi berarti untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas, melakukan pembelajaran dari ketiga inti tadi, ada berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional, kemudian ada budaya positif. Baik Bu Ardi, luar biasa pembelajaran Bu Ardi, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ardi sudah meluangkan waktunya, kita sudah sharing-sharing di sini dan nanti kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan ya Bu ya. Nanti kita akan membahas mengenai hasil dari rencana pengembangan yang Bu Ardi tadi sampaikan. Nah, Bu Ardi masih ada waktu untuk mengajar ya Bu ya? Oke, kelas kita sudah menunggu berarti. Alhamdulillah ya, nanti bisa dilanjutkan Bu mengajarnya. Terima kasih banyak ya Bu Ardi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ardi. Waalaikumsalam.